Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lalu Muhammad Hidir. NIM saya C1N021077 dari jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan proposal program kreativitas mahasiswa saya yang berjudul Bola Udang Olahan Camilan untuk Menemani Waktu Luang. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja simak video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Udang merupakan makanan laut yang mengandung protein tinggi. Bagian daging udang lembut dan berwarna putih, sementara kulitnya agak keras. Selain itu, udang juga dikenal sebagai makanan laut yang bervitamin tinggi dan mineral yang baik untuk tubuh. Bola udang itu sendiri merupakan cemilan yang berbahan dasar udang. Cemilan ini sedang banyak sekali disukai di kalangan anak-anak muda dan lebih dikenal dengan nama shrimp balls. Cemilan ini banyak disukai karena harganya yang terjangkau dan juga mempunyai manfaat yang beragam. Selain itu, bola udang juga sangat cocok untuk dibuat menjadi cemilan bersama keluarga karena cara pembuatannya yang cukup mudah. Ya, yang kedua, ada tujuan dari usaha ini antara lain untuk mengetahui peluang usaha di bidang kuliner, khususnya makanan yang rendah kalori. Yang kedua, untuk mengetahui minat masyarakat terhadap makanan sehat. Ya, lanjut ke manfaat. Manfaat dari usaha ini antara lain untuk menurunkan berat badan. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja saraf otak. Yang ketiga, untuk mencegah penuaan dini. Yang keempat, untuk menjaga kesehatan mata. Ya, adapun luaran yang dihasilkan dari usaha ini antara lain, pertama, bola udang merupakan makanan unik yang sehat terbuat dari udang dan beberapa bahan makanan lainnya yang dikemas secara praktis agar lebih mudah dikonsumsi. Kedua, bola udang ini dapat menjadi solusi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dan ingin mengkonsumsi makanan yang sehat namun memiliki harga yang terjangkau. Ya, lanjut ke bab 2 tentang gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Usaha ini bergerak di bidang penjualan cemilan seafood yang sehat. Karena banyaknya orang yang melakukan diet secara ketat untuk tidak makan dan hanya minum air putih saja, sehingga tercatatlah ide buat saya untuk membuat cemilan sehat yang rendah kalori. Udang merupakan makanan yang banyak digemari oleh orang. Selain itu, udang juga pembuatannya sangat mudah bola udang ini. Maka dari itu, bola udang ini sangat cocok untuk dijadikan cemilan yang mudah, praktis, sehat, dan memiliki banyak manfaat. Yang kedua, gambaran umum pokok. Usaha yang akan dibuat adalah bola udang. Diproduksi karena merasa sudah banyak masyarakat yang membeli cemilan-cemilan yang kurang bermanfaat. Sehingga membuat saya berinisiatif untuk memodifikasi udang menjadi sebuah makanan sehat yang rendah kalori yang pastinya juga digemari oleh masyarakat. Di sini lanjut, disinilah bisa dilihat di tabel yaitu rencana reproduksi petrol ini selama 2 tahun yaitu sebagai berikut. Ya, di sini bisa dilihat yang selanjutnya di tabel yaitu rencana produksi bola udang selama 2 tahun sebagai berikut. Bisa dilihat. Ya, lanjut potensi sumber daya dan peluang pasar. Bola udang merupakan camilan yang berbahan dasar udang, merupakan banyak makanan yang sehat dan banyak manfaat. Makanan ini memang sudah banyak dijual di pasaran, namun pastinya saya akan memberikan sedikit variasi yang sangat unik dan juga branding marketing. Harganya pun terjangkau karena dibeli harga 10.000 per porsi. Ya, yang selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Dari perhitungan BEP atau break even point dari makanan bola udang adalah sebagai berikut. Ya, bisa dilihat pada tabel. Ya, selanjutnya bisa juga dilihat dalam tabel. Ya, di dalam usaha produksi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, threat. Yang pertama, strength, kekuatan.
Kekuatan produk bola udang ini adalah dapat memberi manfaat untuk menurunkan berat badan dan makanan sehat yang rendah kalori. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah tidak semua orang yang menyukai udang dan atau bahkan mungkin memiliki alergi terhadap udang. Yang ketiga, opportunity yaitu peluang. Peluang dari usaha ini adalah olahan cemilan yang sudah banyak orang mengetahui. Jadi brandingnya itu sudah memang tersebar di berbagai kalangan masyarakat. Jadinya untuk masuk ke pasar target anak muda jadi itu lebih mudah. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman dari produk ini adalah ya karena memang pembuatan yang mudah dan bahannya yang mudah ditemukan, jadi memang sudah banyak diproduksi di pasaran. Itu memang menjadi salah satu ancaman bagi produk ini. Ya, selanjutnya bab ketiga, metode pelaksanaan. Ya, yang pertama ada produksi dan pengolahan bola udang. Ya, cara-caranya sebagai berikut. Alat yang digunakan yaitu wajan, pisau, kompor, teflon, spatula, talenan, futong, sendok, mangkuk, dan blender. Lalu bahan yang digunakan yaitu udang, roti tawar, telur, garam, merica, gula, minyak wijen, saus wijen, tepung maizena. Ya, lanjut ke cara pembuatan. Cara pembuatan bola udang, yang pertama potong dan buang pinggiran roti. Yang kedua potong hingga seperti dadu-dadu kecil. Lalu yang ketiga masukkan udang ke blender, tambahkan telur, gula, garam, merica, saus tiram, minyak wijen, dan tepung maizena. Lalu blender hingga tercampur rata, tapi jangan terlalu halus. Buat bentuk bola dengan adonan yang sudah di blender, lalu dilapisi dengan luaran adonan dengan menempelkan potongan roti tawar, jangan terlalu besar. Masukkan adonan bola udang ke dalam minyak panas, tunggu hingga warnanya agak mengkuning keemasan. Jika sudah lalu angkat dan tiriskan. Ya, beralih ke cara pembuatan sausnya. Pertama panaskan margarin pada teflon, iris bawang bombay secara memanjang, lalu tumis hingga bawang layu. Tambahkan air, saus tomat, saus sambal, saus tiram, dan sedikit garam, lalu blender sampai merata. Tambahkan sedikit perasan lemon pada saus tersebut. Tambahkan sedikit lada bubuk dan gula. Setelah itu, masukkan tepung maizena yang sudah tercampur dan sedikit air, lalu aduk sampai mengental dan matikan api. Ya, lanjut ke bagian kedua yaitu target pasar. Target pasar untuk pemasaran olahan cemilan ini adalah untuk masyarakat, khususnya untuk semua orang boleh mengkonsumsinya. Olahan cemilan tersebut tidak hanya untuk anak milenial, tetapi olahan itu juga bisa untuk dikonsumsi di seluruh kalangan masyarakat. Ya, yang ketiga, strategi penjualan dan pemasaran. Cara untuk mengenalkan produk ini adalah dengan cara mempromosikan lewat sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, mempromosikannya dengan cara memberitahu langsung serta menyebarkan brosur atau poster mungkin. Yang ketiga, dengan cara membuka usaha offline, tidak hanya online saja, sehingga orang dapat membelinya langsung. Dan yang terakhir, bagi orang yang malas bergerak atau mager istilah zaman sekarangnya, kami juga membuka jasa delivery, yaitu bisa antar ke rumah. Jadi strategi ini sangat ampuh karena banyak para penjual yang menggunakan sistem ini untuk menjual produknya. Ya, lalu lanjut ke bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Ya, biaya anggaran. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya yang digunakan pada produksi olahan camilan bola udang ini adalah sebesar Rp4.615.200. Ya, bisa dilihat pada tabel 4.1.1. Inilah ringkasan biayanya. Ya, lanjut ke bagian kedua yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan akan dimulai selama 5 bulan. Jadwal waktu dan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel 4.2.1. Ya, dan yang terakhir, ya ini beberapa lampiran mengenai justifikasi anggaran kegiatan.
Yang pertama ini adalah peralatan penunjang, bisa dilihat seperti di tabel. Yang kedua, bahan habis pakainya juga bisa dilihat di tabel. Yang ketiga, perjalanan transportasinya bisa dilihat juga di tabel. Dan bahan-bahan lain-lainnya yang tidak terduga juga bisa dilihat di tabel. Jadi total keseluruhan yang dibutuhkan pada produk ini adalah Rp4.619.000. Ya baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.